Kalau udah seperti ini ya, itu artinya kita udah berhasil menjual saham yang kita miliki. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual saham di aplikasi ajaib ya guys ya. Nah, di video sebelumnya kita udah sempat membahas bagaimana cara membeli saham di aplikasi ajaib ini. Nah, video ini itu khusus membahas bagaimana cara jualnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, untuk total portofolio kita itu kita ada beli di video sebelumnya itu saham ACES ya, ataupun S Hardware, dan untuk buying power kita di saldo reguler kita saat ini itu tinggal Rp13.370 lagi. Nah, sebelum kita lanjut untuk menjual saham kita, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu ya, apa perbedaan antara total portofolio kita ini dengan reguler ini ya, saldo yang ada di reguler ini. Nah, perbedaannya simple ya. Kalau saldo di total portofolio kita ini adalah saldo yang udah kita belikan saham. Sementara saldo yang ada di bagian reguler ini itu merupakan saldo yang ada di rekening dana nasabah kita ya. Artinya kalau ya saldo yang ada di total portofolio ini itu belum bisa kita withdraw langsung ke akun bank kita. Harus kita jual terlebih dahulu aset-aset saham yang kita miliki. Nah, nanti setelah udah kita jual ya, lalu saldonya itu masuk ke akun reguler kita. Nah, baru kita bisa tarik saldonya itu ke akun bank kita. Oke, paham ya guys ya perbedaan antara saldo yang ada di reguler ini dengan yang ada di total portofolio. Nah, oke, jadi untuk cara menjual saham-saham yang udah kita beli ya, kita bisa langsung klik ataupun buka menu portofolio ini ya, yang ada di bagian bawah ini. Nah, maka teman-teman bisa lihat ya, kita akan langsung diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan saham ACES yang udah kita beli ya di video sebelumnya, dimana di video sebelumnya saya udah membeli satu lot saham ACES ataupun S Hardware. Dan bagaimana cara menjualnya bang? Nah, cara menjualnya teman-teman tinggal klik aja di nama sahamnya ini ya. Nah, begitu kita udah klik di bagian nama saham kita itu, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat untuk saat ini harga sahamnya itu 860 ya. Total nilai kita itu 86.000 karena kita punya 100 lembar ataupun satu lot. Kemudian untuk returnnya ya, kita beli di harga 86.500 ya, dan sekarang harga sahamnya itu udah di angka 86.000 per satu lotnya. Artinya kita minus sekitar Rp500 ataupun 0,58% ya. Kemudian di bawahnya ini juga ada lot yang kita miliki ya. Kita punya satu lot, harga rata-rata ya, harga rata-rata pembelian kita itu di harga 865. Sebenarnya bukan harga rata-rata ya. Kita memang belinya itu cuma satu lot, jadi nggak bisa kita bilang harga rata-rata. Intinya di sini kita beli di video sebelumnya itu di harga Rp865 dan harga saat ini itu Rp860. Oke. Nah, jadi selanjutnya untuk melakukan penjualan, teman-teman bisa klik di bagian menu jual ya ini. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, jadi di sini seperti yang tadi ya, teman-teman pilih aja yang reguler. Kemudian untuk limit ordernya ini, kalau kita klik, di sini ada 3 pilihan ya. Ada market order, ada limit order, dan juga ada auto order. Nah, kalau market order kita pilih, nah, maka nanti kita bisa menjual sahamnya ini dengan harga yang terlalu murah. Jadinya kalau kita pilih market order nanti kita agak rugi ya guys ya, karena memang kita mendapatkan harga saham ACS-nya ini dengan harga yang lebih murah ya. Padahal kita pengen jual. Seharusnya kan kalau kita jual kita harus mendapatkan harga yang lebih mahal ya. Sedangkan keuntungan kalau kita menggunakan market order ini adalah kita langsung mendapatkan sahamnya. Oke. Nah, sementara kalau kita pilih limit order, nah limit order ini, nah itu kita bisa menentukan ya, kira-kira kita itu pengen jual harga sahamnya ini di harga berapa. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan order booknya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di bagian sini itu ada yang namanya bid ya, dan juga ada yang namanya ask. Nah, apa perbedaan antara bid dan ask ini? Nah, kalau bid ini adalah deretan orang-orang yang sedang ingin membeli saham S Hardware ini. Sementara di bagian ask ini adalah orang-orang yang ingin menjualnya. Ya, sama kayak kita ya guys ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian paling atas bid ini ada 29.654 lot ya yang ingin membeli harga saham S Hardware ini di harga Rp860 per satu lembar sahamnya.
Ya, sementara di sampingnya di bagian harga AKS ya, ada orang yang menjual satu lembar saham S Hardware ini di harga 865 ya, dengan total lot yang menjual itu ada sekitar 7.013 orang ya. Jadi di sini itu yang dilihatin bukan orang yang menjual ataupun orang yang belinya ya, tapi total lotnya. Karena satu orang itu bisa beli beberapa lot ya, dan juga bisa jual beberapa lot. Makanya di sini ditampilkan itu jumlah lot yang memiliki penawaran ya, bukan jumlah orang yang memiliki penawarannya. Oke, paham ya guys ya? Nah, sebagai contoh supaya teman-teman nggak bingung ya, kita akan contohkan dua versi ya. Versi pertama, kita akan contohkan terlebih dahulu kita coba jual di harga yang lebih mahal ya. Misalnya saat ini harga jual orang itu rata-rata di harga 865 ya. Itu ada yang jual 7.352 lot ya. Kemudian di harga 870 ada jumlah lot yang jual di harga 870 itu sekitar 36.768 orang. Nah, sementara kita geser ke samping ya, di bagian bidnya ini, di bagian tulisan warna hijaunya ini, itu orang-orang pengen beli dengan harga yang lebih murah ya. Yang paling atas itu teman-teman bisa lihat ya, ada yang pengen beli di harga 860 ya, ada yang pengen beli di harga 855, 850, 845. Jadi terjadi perebutan jual dan beli ya. Yang pengen beli pengen dapat harga yang lebih murah, sedangkan yang pengen jual pengen dapat di harga yang lebih mahal. Nah, kita contohkan misal kita pengen jual di harga 865. Oke, ini kita harganya udah pas ya. Kita ubah jadi 865. Ya, untuk limit ordernya ini kita pilih limit order aja ya guys ya. Untuk cara jual lewat market order nanti saya akan membuatkan videonya secara terpisah. Nah, kemudian di sini kalau udah kita tentukan kita pengen jual di harga berapa, kita tinggal klik aja jual. Nah, oke, maka order jual dikirim ya. Kita tinggal klik lihat order. Nah, maka teman-teman bisa lihat di bagian paling atas ini ya, status kita menjual itu ya, itu statusnya di sini open seperti di video saya sebelumnya ya. Kalau open itu artinya harga kita ini ya itu belum terjual ya guys ya. Kita sedang menunggu ada orang yang membeli lot kita ini dengan harga Rp865. Sementara kalau tadi kita lihat di order booknya, nah, teman-teman bisa lihat di harga order booknya ini ya, kita kan jual di harga 865. Sementara di bagian paling atas itu rame orang yang minta di harga 860. Nah, otomatis ya ini kita harus nunggu ya guys ya, sampai orang-orang yang ingin membeli saham S Hardware ini itu sampai ke angka 865. Nah, nanti baru ketika mereka pengen beli di harga 865, baru order yang barusan kita lakukan ya, ataupun saham S Hardware yang barusan kita lakukan itu terjual. Oke, paham ya guys ya? Nah, jadi muncul pertanyaan, Bang, kalau kayak gini lama dong ya. Kalau misalnya kita pengen jual, kita pengen langsung dapat uang kita, tentu ya guys ya, tentu lama. Nah, makanya untuk mensiasati hal ini, kalian bisa langsung jual kepada orang-orang yang pengen beli di harga yang tadi ya. Misal tadi kan kita pengen jual di harga 865 dan ada orang yang pengen beli di harga 860. Nah, berarti kita tinggal pilih aja harga 860 supaya saham Ace Hardware kita ini langsung kejual. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita coba batalin terlebih dahulu ya transaksi yang kita jual ini. Kita tinggal klik aja sahamnya, kemudian kita bisa ubah, bisa batalkan order ya. Nah, di sini kita ubah aja ya, kita klik ubah. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini itu banyak yang beli di harga 860. Nah, di sini kalau kita pengen langsung match ya, ataupun langsung terjual, kita tinggal ubah aja ini menjadi 860 ya. Oke, kalau udah kita ubah, kita tinggal klik ubah. Nah, oke, maka proses amen berhasil. Oke, kita tinggal klik. Nah, maka setelah kita udah berhasil menjual, teman-teman bisa lihat di sini ya, di bagian saham S kita, itu yang tadinya statusnya itu open, sekarang udah match. Nah, kalau kita klik, nah di sini udah match ya, udah jelas bahwasannya saham S yang barusan kita jual itu udah laku ya, udah dibeli langsung sama orang yang udah ngantri duluan ya, ingin membeli saham S Hardware di harga 860. Nah, kalau udah seperti ini ya, itu artinya kita udah berhasil menjual saham yang kita miliki. Nah, selanjutnya ya kita bisa langsung cek di bagian menu portofolio kita ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, tadinya itu di portofolio kita kan kita punya saldo sekitar 87.000 ya, atau supaya teman-teman lebih familiar kita bisa cek di bagian menu beranda ya. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian menu beranda ini tadi saldo kita itu kan di sini di bagian portofolio tadi sekitar 87.000 dan di bagian reguler itu sekitar 13.000 doang. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Sekarang total portofolio kita itu udah 0 ya, sedangkan udah ada saldo masuk ke akun reguler kita itu sekitar 99.000 rupiah.
Nah, kalau udah seperti ini itu udah sukses ya guys ya penjualan kita. Jadi kita udah berhasil menjual saham S Hardware kita tadi dan saldonya itu udah masuk ke rekening dana nasabah kita. Nah, kalau saldonya itu udah masuk ke rekening dana nasabah kita ataupun ke akun reguler kita ini, nah maka saldonya itu udah bisa langsung kita tarik ke akun bank kita. Nah, gimana caranya Bang? Caranya teman-teman tinggal klik aja menu ini ya, menu yang di bagian pojok kanan bawah ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, saldo yang bisa ditarik itu sekitar 99.154. Nah, kalian tinggal klik aja menu tarik. Nah, kemudian nanti kalian tinggal pilih aja berapa nominal yang mau kalian withdraw. Oke? Paham ya bagaimana mekanismenya ya, bagaimana penjelasan saldo yang ada di total portofolio ya dengan saldo reguler kita ya. Dan juga kalau kita jual saham saldonya pindah kemana ya dan sebagainya. Saya harap teman-teman paham ya dengan penjelasan yang saya buat di video ini. Dan kalau teman-teman masih nggak paham dengan penjelasan saya ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian ya video dari saya ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.